Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang kedua nih teman-teman, dari pembukaan catur terbaik yang tercatat di FIDE Record yang dimainkan oleh Grandmaster dari generasi ke generasi. Dari beberapa event turnamen, saya rangkum menjadi satu teman-teman. Partai pertama ini putih dimainkan oleh Boris Spassky dan hitam dimainkan oleh David Borstein di USR Championship 1960. Dimulai dari E4 oleh Boris Spassky, E5 dibalas, F4 dan diterima. Pembukaan gambit raja diterima, dimulai. Kuda F3, D5 dan pion kali pion. Gajah ke D6 dengan tujuan mempertahankan pion F4 dan kuda C3. Kuda ke E7, D4 dibalas dengan rokade oleh hitam. Gajah D3 dan di sini gajah langsung mengarah ke H7 teman-teman. Dibalas dengan kuda D7 dan dilanjutkan rokade oleh putih. H6, kuda ke4 dan di sini kuda langsung mukul pion D5. C4 memancing atau mengorbankan pion tersebut untuk mengusir gajah mempertahankan pion F4. Tujuan dari Spassky teman-teman. Kuda di sini malah masuk ke E3. Dipukul oleh gajah dan di sini pion kali pion. C5 dibalas dengan gajah ke E7. Dilanjutkan dengan gajah C2. Benteng ke E8 dan menteri ke D3. Salah menjawab dari hitam. Ancamannya adalah checkmate di sini teman-teman. Kalau dia menurunkan gajah F8, tentu langsung checkmate. Dibalas dengan E2 dengan maksud mengalihkan perhatian daripada menteri teman-teman, dan akan membuka jalur gajah karena kuda akan terpin oleh benteng. Tapi di sini dari Spassky menjawab bukan menghindar benteng atau mukul pion, melainkan kuda ke D6. Langkah spekulasi ini cukup tinggi teman-teman, tentang untung rugi daripada langkah lanjutan. Pertanyaannya bagaimana jika dipukul? Kuda yang diberikan di D6. Baik, dimakan pakai pion atau pakai gajah sama aja nih teman-teman. Kalau misalnya dipukul oleh hitam akan datang cek F8. Di sini pion memukul gajah terlebih dahulu dan dipukul promosi langsung cek. Dipukul oleh benteng, pion kali pion dan menteri cek. Dibalas dengan E7, cek E1, kuda ke E5. Menteri kali pion dan di sini gajah ke E6 tentunya. Karena pasti jatuh kuda tersebut, dan ketika dipukul oleh pion, kuda di sini langsung memukul pion teman-teman. Inilah langkah lanjutan jika tadi dipukul oleh gajah atau pion teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda D6. Langkah Spassky ini teman-teman dibalas dengan kuda F8. Karena dari hitam tidak mau ada cek atau tekanan ke arah sayap raja. Dan ternyata di sini bukan menghindar kuda, melainkan memukul pion F7. Yang mana secara otomatis mengancam menteri teman-teman. Dari Borstein memilih memukul benteng sekaligus cek. Dipukul oleh benteng, gajah ke F5. Tujuannya di sini untuk mengembangkan perwira, memberikan gajah cuma-cuma dengan kompensasi tadi memukul benteng karena ada ancaman cek tentunya. Dibalas dengan menteri kali gajah dan menteri ke D7. Setelah mengajak pertukaran, dari Spassky menjawab menteri F4. Gajah ke F6.
kuda di sini ke E5. Dengan 2 kali ancaman, yaitu menteri sekaligus menyelamatkan kuda yang di F7. Menteri di sini ke E7. Dibalas dengan gajah ke B3, sekaligus mengepin pergerakan raja. Detik-detik dari hitam menyerah, teman-teman. Gajah langsung kali kuda, dipukul oleh kuda sekaligus cek. Masih dijalankan oleh hitam dengan langkah raja H7. Satu langkah dari ini, hitam menyerah karena komplek serangan yang cukup akurat dari kombinasi Spassky, teman-teman. Kemana langkah yang membuat hitam menyerah? Menteri cek ke 4. Di posisi ini dari hitam menyerah. Sekilas di sini mungkin tidak apa-apa, teman-teman. Ternyata langkah lanjutan kenapa dia menyerah di posisi. Ada 2 pilihan langkah terbaik. Pertama adalah ditutup dengan pion G6, dipukul, dan di sini datang menteri atau benteng sama aja memukul benteng, teman. Maka di sini langsung cek H8, dicek yang memaksa harus kehilangan menteri. Dan kalau sudah kehilangan menteri, datang gajah, ancaman juga checkmate, teman. Kemungkinan yang kedua, kalau raja lari ke H8, maka di sini tetap akan dipukul. Dipukul pakai menteri atau pakai benteng tidak merubah, teman-teman. Kuda cek, yang mana mengharuskan raja bergeser. Setelah bergeser, dipukul cek lagi, bergeser lagi ke H8, datang checkmate. Makanya di posisi menteri 4 dari David Borstein langsung menyerah atas langkah ini, teman-teman. Kita lanjut ke pembukaan catur berikutnya. Di partai yang kedua nih, teman-teman, Nandan Esfeth yang megang buah putih dan Salomon megang buah hitam di URS Championship 1942. Dimulai dari E4, C6, D4, D5. Carukan defend dimulai. Kuda C3 dibalas dengan pion kali pion. Kuda kali pion. Kuda D7 dan kuda F3. Kuda ke F6. Kuda G3, E6. Langkah teoritis ini, teman-teman. Hingga ke langkah yang ke-7 ini memang sesuai dengan teori. Gajah D3, gajah ke E7, kedua pemain sama-sama rokade. Menteri E2 dibalas dengan C5. Inilah yang sering dimainkan Garry Kasparov ketika megang buah hitam dengan pembukaan carukan, teman. C3, B6, kuda K5. Gajah di sini langsung ke B7. F4 dibalas dengan pion kali pion dan pion kali pion. Kuda di sini kali kuda. Dipukul oleh pion sekaligus mengancam. Kuda ke G4. Langkah yang seolah diberikan begitu saja atau tidak berguna langkah itu. Tapi kalau dipukul oleh hitam, di sini akan datang gajah terlebih dahulu cek, bergeser kemanapun, sama-sama pertukaran. Tapi di sisi lain, hitam merebut inisiatif untuk menyerang, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda G4, langkah partai. Di sini gajah dibuang ke H7 cek oleh putih. Diterima dan dipukul kuda. Menteri cek H1, benteng C8. Kuda ke H5 dengan langsung ancaman checkmate dari putih ini, teman-teman. G6, langkah yang cukup sederhana namun sangat mengunci serangan dari putih. Menteri H3 dengan membuka kuda di sini langsung cek. Dibalas dengan H8. Dan di sini datang kuda F6 dengan double cek. Tentu di sini tidak bisa dipukul atau ditutup. Raja bergeser ke G7. Menteri G3 sekarang benteng ke C2. Perhatikan, teman-teman.
Di saat mengajak pertukaran menteri dari putih, kenapa hitam tidak menggeser menteri? Ternyata ada maksud lain dengan ancaman checkmate, teman-teman. Jika dipukul menteri ini oleh putih, akan datang benteng kali pion. Kemanapun langkah, misalnya kuda keempat mencoba menghalangi, maka di sini langsung checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng C2 dengan memberikan cuma-cuma menteri oleh hitam. Ternyata menteri ke G3, dia tahu langkah konsekuensi ketika memukul menteri tersebut. Menteri di sini ke D3 lagi-lagi diberikan. Akhirnya diterima tawaran itu, teman-teman. Mungkin berpikir bahwa masih ada kemungkinan remis ketika terjadi pertukaran selanjutnya. Namun di sini lupa bahwa ada langkah lanjutan dari benteng memukul pion G2. Kuda G4 masih mencoba menghalangi checkmate tentunya. Dan di sini yang tidak dia pahami adalah double check, teman-teman. Yang mana kuda tidak bisa dipukul karena di sini gajah juga langsung cek. Di posisi ini dari putih menyerah. Kenapa dia menyerah? Ketika saya harus menjelaskan, ini hanya satu langkah. Checkmate, teman-teman. Kemana dia? Raja satu pilihan langkah hanya ke G1. Dan itu pun langsung checkmate. Makanya langsung menyerah di posisi benteng cek di sini. Putih merupakan raja. Kita lanjut ke pembukaan catur berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman. Putih dipegang oleh Arvid Sundin, hitam dipegang oleh Erik Andersen di ICCF Championship 1974. Dimulai dari E4, E6, pertahanan Prancis dimainkan oleh hitam. D4 langsung D5, kuda C3, gajah ke B4, E5, menteri D7 dibalas dengan gajah D2, B6, dan di sini F4 langsung. Kuda ke E7 untuk mencegah laju pion yang di F5 nanti. Menteri G4 dengan langsung menyerang pion G7, G6. Masih belum tertarik untuk rokade dari hitam. Gajah ke B5 dengan langsung mengancam menteri, C6, gajah D3. Dibalas dengan gajah ke-6, mengajak pertukaran diterima oleh putih. Dipukul oleh kuda, menteri ke-2 dan menteri ke G7. Kuda F3 di sini, benteng B8 dan raja ke F2. Putih tidak memilih untuk rokade demi mengaktifkan perwira di sayap raja ini ketika dari hitam rokade ke sayap raja. Gajah kali kuda dibalas dengan pion. C5 menteri cek. Kuda C6 dibalas dengan benteng ke B1. Dan dilanjutkan dari hitam. Ternyata betul-betul rokade pendek. Langsung G4 dibalas oleh putih. Kuda ke A5 untuk menutup pergerakan menteri tujuan daripada kuda ini, teman-teman. F5 diabaikan langkah itu. Kuda C4. Jalur menteri betul-betul tertutup sekarang. Dibalas dengan F6. Dan di sini langkah kuda C7. Langsung mengancam menteri. Tidak banyak pilihan langkah menteri di sini. Karena terancam oleh pion dan kuda. Menteri B3 dibalas dengan menteri C6 dan gajah ke H6. Karena diancam benteng bergeser ke C8, dibalas dengan H4. A5 dan di sini H5. Dari putih mengabaikan langkah itu, teman-teman. Tetap tidak mempedulikan langkah ancaman yang mengancam menteri. Sementara dengan dorongan pion A4, menteri putih ini terjebak. Di langkah ini masih menjalankan H5 dari putih. Betul-betul hitam menjalankan pion A4. Sekilas di sini terdesak, teman-teman, dari putih. Padahal langkah itu memang dirancang sedemikian rupa untuk agar supaya kelihatan terdesak. Pion kali pion. Di sini tentu ancaman cek.
yang mengharuskan aktif semua perwira. Dan jika di posisi ini dari hitam memilih memukul menteri, maka dengan konsekuensi cek. Dia boleh menghindar atau memukul. Dan dua-duanya kasusnya sama, akan datang cek. Kemanapun dia, ke bawah juga tambah mat, di sini juga tetap mat dengan benteng cek H6. Jika memilih langkah itu, kembali ke posisi di saat pion kali pion dan sementara menteri dari putih terancam. Di sini pion F yang memukul pion, sementara menteri tetap terancam. Namun dari putih teman-teman, dengan segala kemungkinan rencana yang dia sudah atur, dia mengabaikan menteri tersebut dengan melangkahkan kuda G5. Sekarang dipukul teman-teman. Kuda cek. F7 dicek dengan dijaga kuda teman-teman. Raja K8 satu-satunya langkah. Dan di sini kuda memukul pion H7. Sementara menteri tidak kembali teman-teman. Dari putih, kalau gagal dia tentu harus kalah. Pion kali pion sekaligus mengancam benteng. Mengabaikan langkah itu dengan kuda F6. Rupanya dari hitam belum sadar bahwa ada langkah mat di sini. Dan setelah di sini hitam tetap menjalankan langkahnya dengan memukul sekaligus promosi menteri. Langsung di sini cek dengan promosi menteri juga, yang mana langkah ini harus dipukul karena raja tidak bisa menghindar. Dan ternyata di posisi ini dari hitam menyerah. Sangat seru nih teman-teman. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Bagaimana kalau dipukul? Kemanapun langkahnya, intinya tetap checkmate ini teman. Kalau dia memukul dengan benteng langsung, maka akan diberikan gajah sekalipun tetap checkmate. G7 satu-satunya datang checkmate. Atau setelah dipukul, gajah di sini bisa ke C1, sama aja teman-teman. Karena di sini tidak bisa ditutup. Only move untuk hitam bergeser G7 raja dan checkmate. Makanya langsung menyerah di posisi promosi menteri ini dari hitam langsung berubahkan raja. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat ini teman-teman, putih dipegang oleh Miguel Najov, Grandmaster yang sangat familiar dengan varian Najov saat membuka pembukaan Sisilia teman-teman. Dan hitam dipegang oleh Enrico Henrik di Mar del Plata pada tahun 1961. Dimulai dari D4, kuda F6, dan C4, E6 dibalas dengan kuda F3. Dilanjutkan dengan C5. Pembukaan ini teman-teman mirip dengan King Indian Duvet, tapi setelah di sini D5 masuk kategori Benoni opening. Pion kali pion dan pion kali pion. D6 dibalas dengan kuda C3, G6, E4, gajah G7. Gajah K2 dilanjutkan dengan rokade dari hitam. Putih rokade juga. A6, A4 dan gajah G4. Dibalas dengan H3, gajah kali kuda. Gajah kali gajah, menteri C7 dan gajah F4. Persiapan untuk mendorong pion dari putih. Benteng di sini ke8, benteng C1 dilanjutkan dengan kuda D7, menteri C2, benteng ke7, B3, H6, menteri D2 dan raja K7. Karena dari putih menargetkan pion H6, B4 langsung mengajak pertukaran kuda K5. Pion kali pion di sini dan menteri kali pion. Kuda D1 dengan mengancam menteri. Di sini menteri ke B6 tidak memukul gajah yang di F3.
Gajah di sini langsung kali kuda, dibalas dengan benteng kali gajah. Kuda ke-3, dan di sini kuda memukul pion ke-4 sekaligus mengancam menteri. Dan jika di sini dipukul oleh gajah, teman-teman, langkah partai di sini menteri ke-2. Pertanyaannya, jika dipukul dengan gajah apa yang terjadi? Maka akan datang benteng kali gajah B1, dan di sini menteri C7. C1 cukup D7. Hanya beda dari posisi, namun hitam sekarang mengambil alih serangan jika langkah itu dimainkan oleh putih tadi, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda di sini memukul pion, langkah partai dari putih menteri C2, kuda G5 dengan mengancam gajah terang dari putih, gajah ke G4 dibalas dengan benteng ke-7 dan dilanjutkan dengan kuda ke C4 setelah mengancam menteri ini sekaligus pion menteri ke C5. B1 persiapan untuk membuka kuda sekaligus mengancam menteri, gajah ke D4. Dari putih yang berniat untuk membuka kuda ke B6 langsung dihalangi dengan gajah. Menteri di sini ke H2. Menteri di sini kali pion dan F4. Kuda ke-4 dan dibalas dengan benteng langsung mengepung gajah. Menteri C5. Dilanjutkan dengan menteri D3. Tentu di sini kalah kekuatan jika dipaksa dipukul, teman-teman. Gajah gelap dari hitam mendapati tekanan dari menteri. Gajah di sini ke F2, langkah yang seolah tidak berguna. Kenapa gajah ini tidak kembali ke F7? Ternyata ada maksud lain. Di sini dibalas dengan kuda langsung mukul pion. Dipukul oleh menteri dan datang menteri kali kuda. Sebenarnya dari putih hanya ingin menyederhanakan permainan dengan menukar perwiranya, teman-teman. Menteri di sini ke F6 dibalas dengan menteri F3. Setelah menteri F3 datang gajah ke E3. Dilanjutkan dengan langkah benteng ke C4 sekaligus melindungi pion yang di F4, H5, dan di sini gajah ke C8. Karena kehilangan arah dari gajah terang dari putih ini, maka langsung B5 sekaligus mengancam benteng. Dan di sini, teman-teman, kelihatan sangat rugi dari hitam. Apakah sengaja atau seperti apa? Ternyata dia memang memberikan benteng yang di A8. Akhirnya diterima oleh putih. Ternyata dia maksudnya lain, hanya terjadi pertukaran yang menguntungkan pion bebas dari hitam ini, teman-teman. Menteri di sini kali pion sekaligus mengajak pertukaran. Gajah langsung cek H1, menteri D4. Diberikan begitu saja lagi-lagi posisi dari menteri ini. Namun jika dipukul, ancamannya adalah checkmate. Benteng di sini ke F1, dibalas dengan C3. Persiapan untuk promosi. Langkah partai di sini putih menjawab dengan gajah F5. Jika di sini, teman-teman, menteri ke C6 untuk menghalangi laju kemungkinan promosi, maka cukup diancam oleh benteng. F3 misalnya, C2, yang mana tidak bisa dihindari dari promosi pion itu, harus dikorbankan salah satu perwira dari hitam untuk menjaga promosi menteri ini, teman-teman. Kembali ke posisi di saat C3, langkah partai gajah ke F5 diberikan begitu saja untuk diganti posisi gajah bersama menteri. Diterima tawaran itu dan menteri ke C8. Menteri ke 5 di posisi ini dari putih
menyerah teman-teman. Selisih 1 perwira sekaligus siap mempromosikan menteri. Makanya langsung menyerah. Kalaupun dia memaksa ke C4, akan datang benteng C7. Dipukul pion sekaligus mengadu, tetap diterima. Dipukul, maka di sini langsung promosi menteri, tidak bisa dihindari. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir teman-teman, dari pembukaan catur terbaik versi Federer yang tercatat dari generasi ke generasi Grandmaster, putih dipegang oleh Dragoljub Minik dan hitam dipegang oleh Albin Punik di Zagreb pada tahun 1975. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, dan A6. Pembukaan Ruy Lopez yang dimenangkan oleh hitam dimulai. Gajah keempat, kuda F6, rokade dari putih. Dibalas dengan B5, gajah ke B3, dan gajah ke B7. D4, langsung diajak pertukaran diterima. Dipukul oleh kuda, dipukul oleh pion. E5 ternyata langkah daripada putih dengan mengancam kuda. Kuda ke4 dibalas dengan C3. D3 diberikan begitu saja tentunya. Tujuan daripada pion ini tentu ada maksud yang tersembunyi. Diberikan begitu saja kepada menteri. Jika diterima tawaran itu, maka akan datang kuda langsung menggerbu menteri dan gajah. Manapun dia, tujuannya untuk menghilangkan gajah terang yang sangat tajam ke F7. Kalaupun dipukul, menteri ke 7, C4 dibalas dengan langkah ke 6, C3, C5. Sekarang ketika rokade dari hitam, tentu bebas hambatan atau jauh dari kata serangan, teman-teman. Kembali ke posisi di saat D3, langkah partai menteri ke F3. Dia menolak mengambil pion, malah dia mengepitkan dirinya dari serangan gajah terang hitam, sekaligus ada ancaman checkmate di F7. Luar biasa dari langkah menteri ini, teman-teman. Dibalas sederhana dengan menteri E7 oleh hitam, kuda D2. Di sini rokade panjang, dan dibalas di sini kuda kali kuda, dipukul pion oleh menteri, sekaligus tetap mengancam kuda. Benteng G1 melindungi, dan di sini F5. Menteri G3 mengajak pertukaran. Menteri menolak dengan E8. Kuda cek, dan dibalas dengan gajah yang memukul kuda tersebut. Dibalas dengan benteng kali benteng, benteng kali benteng, dan di sini gajah ke F4. Semuanya diajak pertukaran oleh putih. Tujuannya untuk menyederhanakan, apalagi sudah selisih 1 menteri, teman. D2 dibalas dengan siap promosi, namun tidak bisa diambil oleh gajah karena terpin oleh menteri, teman. Benteng yang ke F1 dibalas dengan benteng G1. Persiapan promosi tentunya. Gajah di sini kali gajah dan benteng ke E8. F3. Di sini langkah gajah ke D5. Jika di posisi ini, teman-teman, langkah partai menteri ke F4 dari putih, dan misalnya di sini menerima tawaran gajah terang yang di D5 ini, teman-teman, maka akan datang cek. Dipukul, di sini cek, teman-teman. Selisih 1 menteri yang tadi akan terbayarkan dengan serangan yang membabi buta dari hitam ini, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah D5. Langkah partai dia menteri ke F4. Gajah C4 sekaligus mengancam benteng H4. Benteng cek.
Raja ke-2, dan benteng langsung ke-2. Serangan penuh yang mana menyisakan hanya menteri dan gajah dari putih, teman-teman. Gajah di sini tetap dilanjutkan dengan mukul pion. Benteng langsung mengancam pion lemah yang di G2 tentunya. Menteri D6, langkah yang tidak punya arah tujuan daripada menteri ini, teman-teman. Berharap dia bisa mengambil pion. Datang cek G2 dan dibalas H3. H2 cek, G3, G2 cek, dibalas dengan langkah F4 karena satu-satunya pilihan. Dipukul sekaligus ada ancaman. Dan di sini raja ke F5, teman-teman. Benteng ke-6 di posisi ini dari putih langsung menyerah. Kenapa kok menyerah di langkah kompleks ini atau di jalur yang cukup banyak kemungkinan kombinasi? Ada dua pilihan langkah terbaik di sini, teman-teman. Pertama, jika menteri ke F8 dicek, maka akan dipukul gajah. Dicek lagi, bisa ke B7 atau bisa ditutup. Kalau misalnya dia kembali lagi, maka datang cek, dibalas dengan menghindar. Di sini tetap harus kehilangan menteri, teman. Kembali ke posisi di saat benteng H6. Kenapa dia menyerah? Jika di sini menteri ke5, maka akan datang gajah kali gajah. Dipukul, promosi menteri. Makanya dari putih menyerah karena sangat kompleks kemungkinan dari langkah ini. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.